Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Mayoga dari Seni Rupa UB 2018. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian metodologi penelitian saya tentang tindakan inisiatif pelaku seni grafis Kota Malang dalam membuat event perkesenian di tengah pandemi COVID-19. Pada latar belakang, di masa pandemi ini, berbagai aktivitas terutama di bidang perkesenian sangat terganggu dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 yang bertolak belakang dengan aktivitas-aktivitas perkesenian. Jika kondisi ini berkepanjangan, tentu saja dampak yang paling terlihat adalah minimnya aktivitas seni, terutama di bidang seni rupa dan ketertiban pelaku seni Indonesia pada forum-forum internasional. Pentingnya tindakan dalam membuat event perkesenian ini dilakukan agar masyarakat, khususnya bagi pelaku seni, agar setidaknya ekosistem kesenian tetap terjaga dan masyarakat tidak lemah terhadap situasi-situasi yang semakin banyak diperketat dengan peraturan di masa pandemi. Pada rumusan masalah, peneliti mengangkat seberapa pentingnya masalah ini diangkat dalam menyelenggarakan event di era pandemi ini agar tetap berlangsung. Yang kedua, bagaimana upaya pelaku seni, khususnya pelaku seni grafis di Kota Malang saat pandemi ini berlangsung dalam melakukan event kegiatan perkesenian. Tujuan dan manfaat. Tujuan sebagai pelaku seni di era ini dan situasi yang terbatas saat ini, kita perlu membangun solidaritas yang kuat demi mempertahankan kegiatan perkesenian agar tetap berlangsung. Maka dari itu, kegiatan ini juga merupakan tantangan bagi para pekerja dan pelaku seni dalam upaya mengartikulasikan keadaan, karena meskipun medium digital menyajikan kemungkinan eksplorasi yang kuat dan luas, diperlukan strategi yang berbeda dibandingkan menyampaikan pesan secara langsung di ruang pameran. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah agar masyarakat tetap selalu mengekspresikan planning event berikutnya dengan cara yang sesuai peraturan baru dan tidak terhalangi oleh keadaan seperti pandemi ini, baik perseorangan maupun berkelompok. Batasan penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang dan dengan objek pelaku seni jurusan grafis dan rupa Universitas Brawijaya Angkatan 2018. Mahasiswa seni rupa UB jurusan seni grafis telah menyelenggarakan event pameran Art Step yang dilakukan pada masa pandemi saat ini. Dan event pameran tersebut sukses dilakoni oleh penggiat seni grafis seni rupa UB 2018. Maka dari itu, penulis memilih objek mahasiswa seni grafis yang berkecimpung pada saat penyelenggaraan event pameran tersebut. Kajian pustaka. Pada penelitian ini, penulis memilih teori fungsionalis sebagai acuan meneliti masalah yang akan diangkat. Teori fungsionalis menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat, namun sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan perubahan. Tapi jika lebih banyak yang menginginkan perubahan ini, biasanya perubahan akan terjadi. Tetapi apabila hanya kelompok minoritas dengan kekuatan kecil yang menginginkan perubahan, maka perubahan tersebut sulit untuk tercapai. Keadaan sosial yang sedang berlaku dan merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial dalam teori fungsionalis ini sesuai dengan keadaan saat ini di mana pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar terhadap perubahan sosial di masyarakat. Terkendalanya masyarakat dalam membuat sebuah acara terbatasi oleh peraturan-peraturan pemerintah dalam menangani pandemi virus ini. Secara tidak langsung, perubahan sosial pun terjadi pada masyarakat di mana kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan event atau acara
yang sebelumnya diadakan secara offline ataupun kini beralih ke acara yang diselenggarakan secara online atau jarak jauh demi menaati peraturan dilarangnya mengumpulkan kerumunan secara langsung. Saat ini elemen kelompok masyarakat sudah melakukan perubahan tersebut demi tetap terselenggaranya event-event yang sudah disiapkan sebelum pandemi maupun yang belum terlaksana. Seperti contoh, kelompok kecil yang sudah melakukan event ini di era pandemi adalah anggota mahasiswa seni rupa UB jurusan seni grafis yang sukses menyelenggarakan event pameran online via Artstep. Sumber data yang diambil oleh penulis yakni dari hasil wawancara dengan salah satu anggota pameran online via Artstep, Hana Caraka, yaitu saudara Zaindi Rizky Fajar selaku ketua penyelenggara pameran tersebut. Instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang pada hakikatnya pertanyaan penelitian akan dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi. Salah satu event yang menjadi acuan peneliti yakni pada event pameran Hana Caraka bertemakan Babat Alas yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2020 via Artstep oleh mahasiswa seni rupa UB jurusan seni grafis. Rangkaian instrumen penelitian ini melakukan wawancara dengan ketua pelaksana pameran Artstep dan mengajukan beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan ini memerlukan jawaban dan rancangan awal, tetapi masyarakat belum mengerti sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan peneliti antara lain: yang pertama, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi pada penyelenggaraan pameran Artstep oleh mahasiswa jurusan seni grafis seni rupa Universitas Brawijaya. Menurut Zaindi Fajar selaku ketua pelaksana, pameran Hana Caraka oleh Grafis Andalas telah dijadwalkan secara luring. Namun karena adanya kebijakan pemerintah menanggulangi pandemi dengan melakukan lockdown, panitia merubah sistem kepameran daring untuk mensiasati hal tersebut dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Pertanyaan yang kedua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia pada penyelenggaraan pameran Artstep oleh mahasiswa jurusan seni grafis? Untuk hal-hal yang diperlukan dalam menyelenggarakan pameran secara daring yaitu kemampuan memaksimalkan media sosial yang sudah ada, dan selanjutnya media sosial ini memiliki tujuan sebagai sarana publikasi pameran. Kemudian pelaksanaan pameran dapat dilakukan melalui aplikasi pameran yaitu pameran Artstep atau pameran online. Akan tetapi berdasarkan evaluasi Artstep masih cukup berat di beberapa device. Alternatifnya dengan membuat aplikasi yang serupa atau merekam keseluruhan sudut dari pameran yang kemudian ditinggahkan ke platform YouTube atau diunggah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang diharapkan dan apa yang dicapai pada penyelenggaraan pameran Artstep oleh mahasiswa jurusan seni rupa UB? Jawabannya adalah harapan pribadi, pameran online tetap dikembangkan bukan hanya karena suatu keadaan yang mengharuskan itu, namun pameran sejenis ini dapat mendapatkan massa tidak hanya dari sekitar namun bisa dari manapun. Pada analisis data, rancangan penelitian yang meneliti tindakan inisiatif pelaku seni grafis Kota Malang dalam membuat event berkesenian di tengah pandemi COVID-19, penulis memilih analisis data kualitatif yang sesuai dengan peneliti judul tersebut. Karena pada analisis data kualitatif ini, terdapat 3 metode yang bisa membantu dan sangat sesuai untuk rancangan penelitian penulis. Metode-metode pada analisis data kualitatif yang cukup membantu penelitian penulis ini antara lain: yang pertama, analisis konten.
Hal yang mendukung dari analisis konten terhadap rancangan penelitian ini adalah dari 3 syarat analisis konten tersebut. Yang pertama, data yang tersedia sebagian besar tersedia dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Yang kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerapkan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkan karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Yang kedua, analisis naratif. Bentuk penelitian naratif antara lain memiliki pendekatan kronologis, persif, menguraikan peristiwa demi peristiwa, dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema atau perspektif tertentu. Analisis ini sangat berkaitan dengan rancangan penelitian penulis. Melihat kondisi pandemi saat ini, pelaku sangat terbatasi oleh peraturan. Seiring dengan berjalannya kondisi ini, pelaku seni didorong untuk bisa lebih kreatif dalam membuat event berkesenian, walaupun banyak terkendala oleh peraturan di era pandemi. Yang ketiga, analisis wacana. Dalam analisis wacana ini menekankan pada ideologis berita yang menjadi metode dalam proses media. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, proses media menjadi unsur paling utama yang menjadi sistem operasi dalam menghubungkan masalah di era pandemi ini. Proses media juga sangat membantu melancarkan kegiatan di era pandemi, melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa atau mengundang masyarakat untuk berkontribusi dalam suatu event secara langsung. Yang terakhir, pada daftar pustaka ini penulis mengutip dari beberapa jurnal, antara lain Mengenal 3 Teori Permasalahan Sosial oleh Embun Dairianing. Yang kedua, Peran Seni dan Posisinya di Tengah Pandemi oleh Gina Sabrina. Yang ketiga, Bagaimana Acara Berkesenian Tetap Hidup di Masa Pandemi oleh Joanna Aurelia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.